Shalom. Ada sukacita semua. Banyak berkat. Duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa untuk semua sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Amin. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang langkah menjalani hidup dengan penuh sukacita. Ya, ternyata sukacita dalam diri kita bukan merupakan mujizat yang Tuhan berikan, ya, tetapi kita pun juga harus berjuang, berusaha untuk menciptakan sukacita itu. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa sukacita itu selalu kita raih untuk menjadi gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tunggu sampai ya beberapa saudara sudah masuk. Ya, baru saya akan mulai. Oke, baik saudara sudah lewat ya. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk live streaming sahabat Richard Surinta hari Kamis ini. Tuhan berkati dan biarlah setiap kami mendengar dan kami dijamah oleh firman, sehingga firman itu membawa kami, menuntun kami untuk melihat berkat Tuhan yang besar. Terima kasih jamah hamba-Mu, jamah semua kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang bisa buka Alkitab, mari kita sama-sama lihat. Mulai hari ini saya mau bicara tentang langkah menjalani hidup dengan penuh semangat atau dengan penuh sukacita. Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menjalani hidup dalam sukacita itu harus ada langkah yang harus kita lakukan dalam hidup. Ya. Mari kita sama-sama lihat Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri. Ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya seorang motivator, saya seorang hamba Tuhan. Ya, saya selalu bilang bahwa kalau kita ada masalah, kita dihadirkan Tuhan bukan saja untuk kuat menghadapi persoalan hidup kita, tetapi kita harus bisa memampukan orang lain untuk tetap kuat. Walaupun, ya, saya mau katakan, walaupun orang itu dengan kita, masalah kita lebih berat daripada orang itu. Ya, saudara punya masalah lebih berat dari orang lain, tetapi you dihadirkan Tuhan untuk bisa memberikan semangat kepada orang lain. Sekalipun persoalan Anda lebih berat daripada orang lain. Mantap. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa muka ini, face yang kita pakai ini, itu merupakan ya produk dari dalam. Ya, produk dari dalam. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa tidak selalu sesuatu yang dari dalam terpancar keluar, tapi dari luar bisa menjamah ke dalam. Contoh, saudara punya hati lagi sedih, saudara bergembira aja, bernyanyi bergembira, nanti luar Anda itu bisa menjamah ke dalam. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kepedihan hati itu mematahkan semangat. Ya, saya bandingkan dengan Amsal 17 ayat 22 ya. Amsal 17 ayat 22.
Dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, itu saya yakin saudara, ayat ini saudara udah ngerti, bahkan sudah setiap hari keluar dari mulut saudara. Kalau kita bandingkan yang Filipi pasal 4 ya, ayat 4 ya. Ini ayat bersukacitalah kamu ya senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara semua bahwa ya, kita menjalani hari-hari yang kita lewati. Alkitab berkata bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Itu sebabnya Alkitab bilang, waspadalah. Tuhan sudah selalu memperingati kita untuk perhatikanlah hidupmu. Jadi kita menjalani hidup ini harus punya persiapan. Ya, kita hidup ini harus punya kecerdasan. Ya, kecerdasan apa? Apa yang kita punya hari ini, itu juga kita manage untuk masa depan kita. Contoh uang. Ya, uang yang saudara punya. Kemarin waktu itu kita sudah berbicara tentang ya masa depan. Salah satunya kita harus punya persiapan duit. Ya, ini saya yakin bahwa banyak orang yang tidak punya persiapan stok duit, sehingga begitu masa pandemi datang, banyak yang ya stres. Ya, banyak yang stres. Kenapa? Ya, karena memang dalam kehidupan banyak orang yang tidak punya persiapan. Sementara Alkitab sudah bilang bahwa perhatikanlah hidupmu. Ya, apa yang kita lakukan hari ini itu untuk masa depan kita juga. Nah, saya mencatat, nikmatilah hidup ini sembari kita bekerja. Ya, Anda akan tetap mempertahankan semangat dan memiliki kehidupan yang bertenaga. Karena orang yang hidup dalam semangat itu pasti punya tenaga, punya semangat dalam hidup. Ya, punya kekuatan. Nah, kali ini kita akan mengupas rahasia bagaimana cara hidup saudara yang bersemangat dan membawa hidup di dalam sukacita. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selalu bilang bahwa ya, di dalam kehidupan kita ini, apapun persoalan dalam hidup kita, kita tetap kuat. Karena Tuhan itu adalah jaminan dalam hidup kita. Ya, ingat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu selalu menggambarkan maknanya. Kenapa Natal selalu dekat dengan Tahun Baru? Karena Natal itu selalu memberikan makna. Tahun Baru itu selalu memberikan masalah. Ingat saudara, waktu Natal 2019, kita selalu bilang jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Karena itu akan didekati dengan Tahun Baru, supaya di saat kita mengalami, di tahun yang akan datang kita mengalami masalah tekanan hidup, disitulah kita teringat kembali kepada makna Natal itu, yang membuat kita kembali bersemangat. Saya percaya bahwa saudara semua, kita semua, tanpa terkecuali semua kita memiliki persoalan hidup. Persoalan hidup yang bermacam-macam. Ya, nah, itu sebabnya saya ini ada beberapa cara, ada beberapa langkah yang langkah untuk yang penuh semangat, ya, langkah-langkah untuk menciptakan sukacita dalam hidup kita. Ya, yang pertama saya mencatat sini bahwa kurangilah ketegangan Anda. Ya, ini langkah yang pertama. Ya, langkah yang pertama. Ketegangan mematahkan semangat serta merenggut sukacita. Kurangi stres dengan berpikir bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda pasti akan berjalan baik. Ya, ini. Ya, Om Yunus.
Om Yunus Swab. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa langkah untuk menciptakan sukacita dalam hidup kita harus mengurangi ketegangan. Saya percaya masalah itu datang silih berganti, kadangkala masalah belum selesai ada lagi. Dan itu membuat orang itu tegang. Walaupun kondisi pada saat ini tidak mendukung Anda ya untuk bersemangat, milikilah kerangka berpikir positif. Gitu. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Kurangi ketegangan. Ya, saya nggak usah kasih tahu karena saya tahu ada beberapa sahabat Richard Surinta yang hidup dalam ketegangan yang membuat orang itu menjadi stres. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketegangan itu menghalangi sukacita. Ya, coba mari untuk kalau memang Tuhan belum menyelesaikan, Tuhan belum kasih mujizat untuk persoalan Anda, tapi Tuhan otomatis akan memberikan saudara kekuatan. Ya, saya percaya bahwa dalam hidup kita, ya kayak ini Mama aja, saya nggak tegang, ya, karena apa? Karena punya pikiran yang positif, karena berpikir bahwa badai ini pasti akan berlalu. Ya, kalau bicara tentang kesaksian-kesaksian dalam hidup, saya percaya saudara dan saya kita punya masalah-masalah yang beragam dan pasti tegang. Ada orang yang tegang, aduh tiap hari pikir persoalan. Ya, kalau saya dalam hidup itu ada masalah, dibawa santai aja. Saya ini orangnya, saya mau bilang sama saudara, saya orangnya tidak pernah mau ngomong masalah saya kepada siapapun, kecuali saya ngomong kepada Tuhan. Itu saja. Ya, Tuhan itu satu-satunya. Ya, Tuhan itu satu-satunya. Apapun persoalan dalam hidup kita, Tuhan nomor satu. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihatlah situasi sebagai, ya kalau Anda ada dalam ketegangan, lihatlah situasi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan lupa untuk tertawa. Ya, nah itu saya lihat ada banyak orang bisa tertawa. Pak Surono, puji Tuhan, Pak Daniel, Tuhan Yesus memberkati ya, gitu. Sekarang untuk tertawa orang susah sekali. Ya, untuk tertawa orang susah. Tapi kalau saya ketemu sama Pak Gembala Sidang GBMJ, wah, tertawa terus. Tertawa terus. Pak Gembala Sidang GBMJ, Pak Helmianto, ya hidupnya dalam sukacita terus, ya. Hidupnya bercanda, ya. Ada waktu yang kosong langsung ya alihkan pikiran pada mancing dan sebagainya. Itu, ya, itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kurangilah ketegangan. Pak Hartawan, puji Tuhan, ya. Ini Pak Hartawan, saudara-saudara yang kalau mau jadi artis nih, ya, saudara bisa ketik ini, Hartawan Triguna. Ini produser, ya, punya dapur rekaman, ya. Saudara bisa, kalau mau jadi artis itu, begitulah, ya. Namanya juga Hartawan, banyak harta. Ya, jadi gitulah. Jangan punya nama Victory. Wow, Victory itu ada kemenangan. Saya pernah punya, ada orang yang saya kenal di daerah Petamburan, namanya Victor. Saudara tahu Victor itu artinya kemenangan. Ya, kalau Victor kemenangan ya harus panggil Victor lah. Masa dia punya nama Victor, panggilannya Kempet. Kempet, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, jadi kita lihat sini, mari, ya, saya percaya dalam kehidupan saudara, ya, ada ketegangan-ketegangan, tapi mari harus kurangi ketegangan.
minimal you kurangi. Walaupun mungkin saudara tidak bisa menghilangkan ketegangan itu, tetapi minimal saudara bisa kurangi. Ya, lebih baik serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Benar. Ya, Widyati. Ya, jadi saudara Nur Widyati. Yang kedua, langkah untuk ya kita masuk dalam penuh dengan sukacita. Yang kedua adalah kuasai kebiasaan Anda. Contoh, kalau saudara punya kebiasaan yang baik, ya, you boleh harus kuasai. Kalau kebiasaan yang buruk, ya, contohnya you nggak ada kerjaan, you tidur aja, ya, coba sekarang berjuang sekecil apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, ya, Tuhan itu tahu bahwa kita itu ingin keluar dari tekanan hidup, dan Tuhan akan menolong. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita punya modal sekecil apapun dan kita libatkan Tuhan, itu tidak akan habis. Malah Alkitab berkata di bawahnya kita naik. Ya, itu sebabnya saudara jangan termakan dengan pikiran negatif saudara. Itu sebabnya kuasai kebiasaan. Kalau kebiasaan saudara pikiran negatif, you harus kuasai itu, supaya pikiran negatif itu jangan menguasai saudara. Ya, saudara tahu, saya selalu bilang, satu pohon itu bisa menciptakan ribuan batang korek. Ya, ingat, satu pohon bisa menciptakan ribuan batang korek. Sebaliknya, satu batang korek bisa memusnahkan, membakar ribuan pohon. Ya, saya ulangi sekali lagi. Satu pohon bisa menciptakan banyak ribuan batang korek. Tapi satu batang korek bisa membakar ribuan pohon. Itu. Kenapa saudara? Karena batang korek itu dia punya kepala, tapi tidak punya otak. Saudara dan saya, kita punya kepala, tapi ada otaknya. Kalau batang korek, dia punya kepala, tapi tidak ada isi otak. Saudara dan saya, kita punya kepala, tapi ada isi otak. Ya, itu sebabnya batang korek karena dia punya kepala tapi tidak punya isi otak, jadi digesek dikit, langsung menyala. Nah, kalau kita orang Kristen, kita punya kepala tapi punya isi otak. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah, kita harus bisa berpikir positif. Karena kita ada isi otaknya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kuasai kebiasaan Anda. Kalau kebiasaan Anda malas, yuk kuasai. Jangan sampai begitu malas. Saya percaya bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya. Kalau saudara sendiri dan saya tidak pernah mau menolong diri kita, maka Tuhan tidak akan menolong diri kita. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, cara atau langkah untuk dapat meraih sukacita, kuasailah kebiasaan Anda. Kebiasaan ngomong bersungut-sungut, kuasai itu. Kuasai punya pikiran negatif, kuasai. Kuasai tidur-tiduran, kuasai malas-malasan. Harus dikuasai itu kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Yang ketiga adalah sisihkan waktu untuk menyusun hidup Anda. Kita baca Amsal 16 ayat 3.
Amsal 16 ayat 3 ya. Ya, Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dikatakan ayat 3 Amsal 16, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu sebabnya saudara, ya, cara untuk kita meraih sukacita, sisihkanlah waktu untuk menyusun hidup Anda. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, jangan menjadi orang yang gampang putus asa. Ayo sekarang kita susun kembali. Ya, susun kembali. Saya banyak mengenal orang-orang yang punya tekad hebat. Mantap. Ya, dia tidak mau pasrah dengan keadaan. Dan saya ingatin saudara sekalian, ketika kita pasrah, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita selalu mengutarakan persoalan kita kepada orang lain, maka justru disitulah kita merendahkan diri kita di hadapan orang. Itu sebabnya saya punya mama, waktu saya keluar dari Papua, mama saya selalu bilang begini, Richard, jangan suka ngomong masalahmu kepada orang lain. Ya, karena itu akan menjadi masalah dalam dirimu satu saat. Ya, kalau orang menolongmu karena you punya masalah, orang menolongmu, nanti satu saat pasti dia akan ungkit. Kalau bukan gua loh. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya selalu bilang bahwa marilah kita sisihkan waktu, ya, sisihkan waktu untuk menyusun hidup kembali. Jangan gampang pasrah dengan keadaan. Kayak Mama Ajeng, ya, kalau cerita sama Bapak, kasih Pak Pendeta, ya, kasihan Pak Pendeta. Enggak, ya, jadi kalau saudara percaya kepada orang, ya, kepada hamba Tuhan, kepada siapa, you percaya, silakan. Tapi kalau you nggak percaya, jangan. Ya, karena di dalam berkonseling itu ada etikanya. Orang lain nggak boleh tahu, itu etikanya. Ya, artinya begini, kalau saudara ngomong masalah you kepada saya Pendeta Richard Surinta, istri saya itu harus nggak boleh tahu. Ya, walaupun istri saya adalah istri pendeta. Ya, kenapa? Karena ada etika dalam berkonsultasi. Ya, belum tentu orang yang memberitahukan kepada saya, dia nyaman kalau saya beritahukan kepada orang lain, walaupun itu untuk doa. Apalagi kalau ibu-ibu, ya, mari kita doa ya, ibu ini ada masalah. Saya kurang suka yang kayak gitu. Ya, saya mau saudara kalau mau minta pokok doa yang sangat pribadi, itu kepada orang tertentu. Ya, bukan ke pokok doa. Kalau ke pokok doa di gereja, saudara bisa tulis saja tentang masalah kerjaan, tentang masalah-masalah yang umum lah. Tapi kalau masalah suami berzina, ya, suami selingkuh atau istri selingkuh, itu biar saudara ngomong sama Tuhan aja. Ya, kalau ngomong kepada orang lain belum tentu. Ya, belum tentu masalah saudara itu bisa disimpan kerahasiaannya. Mantap. Nah, sisihkan waktu untuk menyusun hidup Anda. Artinya apa, saudara? Artinya jangan saudara menjadi orang yang gampang putus asa. Kembali, kebanyakan orang menyerah pada keadaan yang tidak memperjuangkan hidup mereka kembali. Ada banyak orang yang udah putus asa dan tidak mau memperjuangkan kembali, dan udah memberikan kesimpulan bahwa saya ini nggak bisa maju. Nah, itu yang masalah. Ya, itu yang salah. Saudara, sebelum kita di Pondok Rangon, saya mau bilang sama saudara,
Jangan pernah memberikan kesimpulan dalam hidup Anda. Semasa you masih buka mata, semasa you masih bisa berbicara, berjuang, semasa you masih bernapas, you masih punya peluang untuk naik dengan Tuhan. Mantap. Jangan berikan kesimpulan ketika Anda ada dalam persoalan. Ya, setan akan sangat bangga dengan kehidupan saudara ketika saudara sudah menyerah. Itu tujuan setan. Ya, itu sebabnya sisihkanlah waktu untuk menyusun hidup Anda kembali, supaya you hidup dalam sukacita. Hindari hal ini dengan mengetahui apa yang Anda inginkan. Ketahuilah impian dan tujuan hidup Anda. Untuk mengetahui mimpi dan tujuan Anda, jawab pertanyaan di bawah ini. Saudara jawab ya. Anda ingin menjadi apa? Ya, saudara ingin menjadi apa? You susun. Ya, you susun. Yang kedua, kehidupan seperti apa yang Anda inginkan dalam hidup? Mulai susun. You susun, you doakan, you berjuang. Yang ketiga, you jawab pertanyaan ini. Apa sumbangsi yang Anda inginkan bagi orang lain? Ya, apa yang saudara ingin lakukan kepada orang lain, itu yang saudara harus bisa jawab dan saudara bisa lakukan. Karena Alkitab berkata bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, itu sebabnya saudara, sudah diingatkan screenshot ya, sebentar. Kalau saya screenshot itu ada 4. Jadi kalau 4, saudara bisa langsung ya, semua ya. Tapi sebentar dulu, masih belum. Ya, masih belum. Yang keempat ya. Yang keempat, langkah untuk mencapai sukacita. Yang keempat adalah, saya mencatat sini, pilihlah lingkungan Anda. Itu 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca. Ya, pilihlah lingkungan Anda. 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Sebentar. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilihlah lingkungan Anda. Artinya apa? Perhatikan siapa saja orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Ya. You harus pilih siapa orang yang berpengaruh dalam diri Anda. Kita semua terbentuk oleh lingkungan. Ya, ingat saudara. Lingkungan itu bisa menciptakan seseorang menjadi seperti itu. Ya, kalau memang saudara contoh. Ya, ini bukan sombong ya. Cuma ada beberapa orang yang senang dengar khotbah Richard Surinta. Nah, ini contoh. Dan dia merasa nyaman ketika pengajaran yang saya sampaikan itu membuat dia semakin kuat. Nah, itu yang saya selalu bilang, pilihlah lingkungan Anda. Ya, kalau you senang ya kepada pendeta ini, you pasti akan bertumbuh. Ya, contohnya Gembala Sidang GBMJ Pak Helmianto selalu memberikan motivasi untuk saudara selalu kuat. You kalau senang khotbah Pak Gembala GBMJ Pak Helmianto, you pegang terus, karena itu akan menciptakan saudara ke arah yang lebih baik. Ya, gitu. Ya, itu sebabnya pilihlah lingkungan Anda. Perhatikan siapa orang yang sangat berpengaruh dalam diri Anda. Itu you harus perhatikan. Kita semua terbentuk oleh lingkungan. Setiap orang yang ada di sekeliling kita mempengaruhi. Pengaruhi apa? Pengaruhi pribadi. Ya, pribadi kita. Ya, dia mempengaruhi kepribadian kita. Karena kepribadian seseorang biasanya terbentuk
sebagai hasil dari pergaulan dengan lingkungan yang ia tinggal. Misalnya, ya, kalau kita tinggal di lingkungan yang suka minum, pasti kita akan jadi peminum. Ya, kalau saya dulu di Papua, lahir di Papua, suka minum. Bukan minum air putih, bukan, mabok. Karena teman-teman saya semua mabok. Ya, jadi kita kalau ketemu, ya, ayo sumbang. Udah. Itu sebabnya mama saya bilang begini, Richard, kau harus keluar dari Papua. Kau harus keluar, ya. Mama saya bilang, kau harus keluar karena nanti kau, ya, lulus juga, nanti kau nggak bisa bikin apa-apa ya. Kau keluar sudah. Udah, saya keluar, ya. Itu sebabnya saya terbentuk, ya, dengan lingkungan di kota Jakarta, dalam lingkungan hamba Tuhan yang menciptakan saya menjadi orang yang terus bersemangat, gitu. Ya, itu sebabnya saudara, saya tinggal di asrama. Asrama itu semua pendeta, semua kiri kanan pendeta. Oke, siap. Sebentar lagi, screenshot, ya, siap ya. Ini ada berapa detik, jadi saudara bisa ada 4, ya, screenshot. Mantap. Sudah Kak. Gitu ya. Ya, ini orang bilang pendeta yang live streaming yang senang-senang cuma Richard doang ya. Gua kalau kadang-kadang gue lupa screenshot, ada yang ngingetin, Pak screenshot Pak. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pilihlah lingkungan Anda. Sayang ya, saya mau bilang sayang sekali ya. Kadang-kadang anak saudara yang saudara didik dari sekolah minggu, begitu di sekolah langsung dibelokin. Orang sekarang gampang dibelokin loh. Ya, dibelokin ke arah yang lebih buruk. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa lingkungan, ya, pilihlah lingkungan Anda, karena lingkungan itu bisa menciptakan kepribadian dan juga kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan masyarakat di sekitar juga mempengaruhi keyakinan seseorang. Ya, orang yang tinggal di daerah yang mayoritas memeluk agama tertentu, lama-kelamaan dia akan bisa berubah. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa kalau Yesus itu ada dalam hidup kita, yuk tidak akan berpaling. Mantap. Saya senang orang-orang yang punya kepercayaan yang kuat. Apapun terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Saya banyak mengenal orang-orang yang tadinya dari agama lain pindah ke Kristen, ditekan untuk kembali ke agama mereka lama lagi, tapi selalu kuat, ya, selalu kuat. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu kuat untuk tetap mempertahankan Yesus. Itulah, ya. Kita lihat sini bahwa pilihlah lingkungan Anda, karena lingkungan Anda bisa menciptakan pribadi Anda, kepercayaan Anda, dan nilai-nilai kehidupan. Lingkungan di mana kita hidup juga sangat mempengaruhi nilai-nilai yang kita anut. Ya, di negara barat yang menganut seks bebas, sulit ditemui anak-anak berusia 17 tahun yang masih asli, masih perawan. Ya, rata-rata 15 tahun di Eropa, di Amerika itu sudah tidak gadis lagi. Ya, sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita pilih lingkungan yang baik, ya, supaya kita punya nilai-nilai kehidupan itu terjaga.
Saya banyak mengenal orang yang punya etika dalam berkeluarga yang sampai sekarang mempertahankan. Kayak ada banyak wanita yang berkata begini, saya selalu memakai baju yang tertutup karena memang dari dulu orang tua menciptakan cara hidup yang begitu. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya lingkungan yang ada itu menciptakan dia seperti itu. Ya, banyak orang-orang sekarang, banyak wanita sekarang gaya hidupnya kan gaya hidup Eropa. Ya, rok udah pendek dibelah sampai ke atas. Ya, jadi saudara, Pak Binsar, haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam untuk keluarga semua. Ya, Tuhan berkati. Ibu Risma, Opungnya juga tadi udah nonton. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah itu yang berikut. Yang kelima, ya, yang kelima, saya mencatat sini langkah untuk mencapai sukacita. Luangkanlah waktu untuk kegiatan yang Anda sukai. Saudara, jangan terlalu hidup dalam persoalan. Ya, ada waktu di mana kita harus bersenang-senang. Ya, ada waktu di mana kita harus mengalihkan pikiran. Kalau saudara senang ke puncak, pergilah. Ya, berjalan-jalan dengan keluarga ke sana, silakan. Ya, apalagi puncak lagi musim hujan, enak banget. Ya, jadi saudara bisa bersenang-senang, bisa bersuka cita. Luangkanlah waktu untuk kegiatan yang Anda sukai. Karena manusia ini bukan diciptakan Tuhan bukan untuk kerja saja. Manusia ini fleksibel. Kalau binatang beda. Binatang itu makan dan tidur, makan tidur, makan tidur. Binatang tidak bekerja untuk makan. Ya, dia tidak bekerja untuk makan, tetapi manusia bekerja berjuang untuk makan. Ya, binatang dikasih insting, manusia dikasih pikiran, kasih sesuatu pikiran yang positif dalam kehidupan untuk kita menjalani. Ya, itu sebabnya kemuliaan itu yang membedakan kita dengan binatang. Ya, jadi luangkan waktu. Ya, saudara harus alihkan. Kayak Bapak Gembala Sidang GBHMJ, ya, itu orang sibuk sekali. Perusahaan ada beberapa company, ribuan karyawan. Ada gereja sebagai gembala sidang. Harus mengurus ini, mengurus ini. Tapi beliau mengerti bahwa kehidupan ini, pikiran itu harus dialihkan. Mancing. Itu yang saya selalu bilang. Ya, jangan selalu tegang dengan pekerjaan Anda, jangan selalu tegang dengan kehidupan Anda. Ya, manusia ini fleksibel. Ya, harus ditata. Itu sebabnya manusia punya usia itu panjang. Lebih panjang daripada binatang. Binatang itu makan aja, dia makan sampai dia mati. Dan umurnya pendek. Ya. Kenapa? Karena binatang itu dia tidak tahu mana kolesterol, mana enggak ada sih katanya. Kalau manusia kan ada. Oh, ini kolesterol, gue jangan makan karena kolesterol gue lagi naik. Gitu. Oh, ini asam urat. Oh, ini diabetes. Itu semua. Kalau binatang kan enggak ada. Ya, itu sebabnya mari kita luangkanlah waktu untuk kegiatan yang Anda sukai. Ya, itu. Yang berikut, yang keenam. Pecahkanlah masalah yang menghimpit Anda. Masalah yang belum terpecahkan berpotensi untuk menguras energi Anda. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya selalu bilang, ya, saya selalu bilang di gereja, kalau saya angkat ini berat nggak? Nggak berat. Kenapa nggak berat? Terlalu kecil ya Pak Richard? Bukan terlalu kecil. Ya, dia ringan ya, bukan masalah ringan. Kenapa saya angkat ini? Gampang sekali saya mengangkat.
Karena, saudara, ingat, karena saya angkat cuma sebentar, saya bisa senyum-senyum. Karena cuma sebentar. Tapi kalau saya angkat kecil begini, 1 hari, 2 hari, gempor saya. Sama dengan persoalan saudara. Kalau persoalan saudara tidak diselesaikan, tidak dipecahkan, itu akan menguras kekuatan Anda. Ya, cari tahu masalah apa saja yang menghimpit jiwa dan membuat Anda tertekan. Cari tahu. Carilah solusi masalah Anda itu. Ya, menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan pekerjaan yang belum beres dan sebagainya. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, you selesaikan. Kalau Anda berusaha menyelesaikan setiap persoalan, dijamin Anda akan menjadi lega. Setiap satu masalah selesai, bereskan saja semua supaya Anda kembali bersemangat kembali dan tetap ada dalam sukacita. Ya, kalau you masalah itu terus dari dulu you tidak selesaikan, you tidak ikhlaskan persoalan itu akan menjadi membuat energi Anda itu lemah. Tidak sedikit orang yang jalan itu begini, gitu. Tidak sedikit orang yang tiap hari pusing. Kenapa, saudara? Bahkan penelitian menunjukkan bahwa manusia modern ini udah seperti keledai. Saudara tahu keledai? Keledai di padang gurun itu binatang angkutan. Jadi keledai itu dipakai untuk mengangkat barang. Nah, jadi kalau manusia sekarang ini sudah seperti keledai. Kelihatan cantik, kelihatan ganteng, tetapi kalau berjalan itu seperti ada beban. Itu sebabnya pecahkan. Ya, pecahkan. Saya mau bilang sama saudara, seperti air ini. Sekecil ini saya mengangkat, saya tidak merasa lelah. Tapi kalau terlalu lama, berhari-hari saya angkat jadi lelah. Ya, sama dengan saudara. Saudara kalau membiarkan persoalan satu lagi, dan itu akan membuat saudara lelah. Dan tidak sedikit orang yang bilang, aduh mendingan gue mati aja. Nah itu. Pecahkanlah masalah yang menghimpit Anda. Yang berikut, yang ketujuh. Tetap fokus. Ya. Tetap fokus untuk mencapai masa depan. Ya, enyahkan kecerobohan dan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup Anda dengan fokus pada apa saja yang sedang Anda lakukan saat ini. Apapun persoalan yang saudara alami dulu, marilah saudara harus bisa mengikhlaskan semua itu terjadi. Karena banyak orang yang tidak mengikhlaskan persoalan-persoalan lama, itu akan mengikat dia. Dan akhirnya tidak sedikit orang yang hidup tidak maju karena tertahan dengan masa lalu yang buruk. Ya, itu sebabnya saudara, menurut penelitian William Ward, ya, seorang filsuf, dia berkata begini, ada 3 hal yang mengganggu kedamaian kita. Yang pertama, kita tidak menerima apa yang terjadi sejak dulu. Itu yang pertama. Yang membuat orang itu hidup tidak pernah bisa ada dalam kedamaian. Kenapa? Karena selalu tidak mau menerima apa yang sudah terjadi dulu. Yang kedua, dia tidak bisa menikmati kehidupan sekarang ini. Aduh, gue gak punya duit, gue kenapa begini. Dia tidak bisa menerima. Yang ketiga, selalu khawatir untuk masa yang akan datang. Inilah 3 hal ini yang seringkali mengganggu orang, sehingga orang hidup di dalam ketegangan dan tidak pernah fokus kepada masa depannya. Itu sebabnya saya terima kasih kepada beberapa orang yang tadinya sudah menjadi putus asa. Ada banyak jemaat yang tadinya putus asa. Ada banyak istri yang bilang suaminya
sudah tidak mau lagi bekerja dan sebagainya, tapi mendengar khotbah saya kembali bangkit lagi. Ya, saya selalu bilang jangan pernah menyimpulkan apapun sebelum kita mati. Ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Yang berikut, yang ke-8, menjaga kesehatan jiwa dan raga. Artinya apa? Kesehatan jiwa dan kebugaran fisik akan sangat menentukan kualitas semangat dan sukacita yang Anda miliki. Saudara, orang yang sakit secara fisik itu tidak pernah bisa bersukacita. Percaya? Ya, itu sebabnya Anda harus menjaga tubuh, jiwa, dan roh. Banyak, sangat disayangkan ya, banyak orang rohani, pengurus, pendeta, yang rohaninya luar biasa, tetapi tubuhnya sakit. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang fokus kepada hal rohani, dia lupa, dia harus berfokus kepada jiwanya juga, dan juga kepada tubuhnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang bilang, gue mau ke puncak. Ya, gue mau ke puncak tapi ini jam doa puasa gue nggak bisa tinggalin. Ini yang, ya saudara, mungkin bisa aturlah bagaimana doa puasa itu bisa di puncak atau di mana, terserah saudara. Jangan saudara alergi terhadap kesenangan jiwa Anda. Jangan saudara alergi terhadap olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Ingat, catat baik. Manusia ini adalah psikosomatis. Artinya tubuh dan jiwa itu sangat berhubungan. Kalau tubuh Anda sakit, jiwa Anda akan ikut sakit. Kalau jiwa Anda senang, tubuh Anda akan ikut sehat. Ya, saya cepat. Yang berikut. Ya, itu sebabnya saudara menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Beberapa saran untuk menjaganya: makan makanan yang bergizi, miliki tidur yang berkualitas. Ya, yang berikut berolahraga secara teratur, itu harus. Kehidupan ini ada pola ya. Yang terakhir adalah kembangkanlah kemampuan otak dan pikiran Anda. Artinya apa? Pikiran Anda adalah komputer yang tercanggih di dunia. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan bakat Anda. Ini saya percaya Anda orang-orang pintar. Kalau Richard Surinta ini gaptek benar ya, gaptek ya dalam arti handphone, teknologi, gaptek ya. Tapi saya percaya saudara itu orang pintar. Saya selalu bilang sama hamba-hamba Tuhan yang baru, kalian itu pintar, bisa membuka ini, buka itu. Lihat pengajaran-pengajaran. You mau belajar apapun sekarang ada di medsos. Ya, jangan takut mencoba pengalaman baru. Hal baru dapat menstimulasi, merangsang pikiran Anda untuk maju. Gunakanlah pengetahuan Anda miliki untuk berkarya, mengajar, mendukung orang lain, dan berpartisipasi dalam membuat kehidupan Anda lebih maju. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan saya mencatat, menjalani hidup dengan penuh semangat dan sukacita menjadi jaminan kita akan meraih kesuksesan, kebahagiaan yang akan datang. Hidup ini berjuang. Jangan biarkan hidup saudara hancur. Persoalan tidak boleh menghentikan Anda. Semakin tertekan, bola dalam air, dia keluar lebih tinggi. Amin. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau doa ya. Bapa, dalam nama Yesus kami doa biar Tuhan tanamkanlah firman di dalam setiap hati kami, sehingga kami kembali dibakar untuk maju kembali. Kami doa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, biar Tuhan jauhkanlah dari krisis apapun, dan apapun masalah-masalah terselesaikan, karena kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada Presiden dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapa. Kami juga doa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan berkati. Pak Gembala Sidang GBMJ, Pak Helmianto, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, karena Tuhan selalu memberkati dan menjadi berkat. GBMJ dalam Tuhan maju terus. Dalam masa-masa sulit kami selalu melihat banyak berkat. Terima kasih.
Sahabat Richard Surinta dimanapun berada, Tuhan berkati. Apa yang menjadi persoalan? Sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup yang sulit, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom untuk semua, salam sehat selalu, amin.